Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa kita hingga hari ini, yaitu puasa ke-12. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu ini. Bayangkan saja jika Allah tidak mengutus Nabi Muhammad ke dunia ini, maka mungkin sampai sekarang manusia masih ada perbedaan antara budak dan manusia yang merdeka. Dan mungkin masih ada orang yang mengubur anak perempuannya, seperti itu. Sehingga ketika datangnya Nabi Muhammad menghapuskan semua itu. Tidak ada manusia yang menjadi budak, tidak ada anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Nauzubillahi min dzalik. Baiklah teman-teman, kultum hari ini adalah tentang sholat. Sebelum kita mulai kultum kita, marilah kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah teman-teman, Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menyuruh kita menyembah Allah semata. Nah, cara kita menyembah Allah yaitu dengan melaksanakan sholat. Teman-teman pasti sudah tahu kan sholat itu apa. Nah, jadi Allah dan Rasulnya telah banyak memberitahu kita tentang pentingnya sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sholat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya yang sangat besar. Dalam agama Islam, sholat itu diibaratkan sebagai sebuah tiang dalam bangunan. Teman-teman di rumahnya ada tiang kan? Ya, jadi tiang itu sebagai pondasi agar rumah kita dapat tegak berdiri. Kalau tidak ada tiang, maka rumah kita akan roboh. Maka rumah kita tidak akan mampu berdiri. Seperti itu. Rasulullah juga bersabda, seandainya mereka tahu pada sholat subuh dan sholat asar, niscaya mereka akan melaksanakannya meskipun dengan merangkak, seperti itu. Nah, kenapa Allah dan Nabi tidak memberitahu kita sebesar apa sih pahalanya itu, apalagi pahala sholat subuh dan sholat asar. Nah, ternyata hikmahnya adalah kalau Nabi tidak memberitahu sebesar apa pahalanya, itu sebagai penanda mana orang yang benar-benar melaksanakan sholat dengan ikhlas dan dengan semangat, mana orang yang melaksanakan sholat dengan bermalas-malasan, seperti itu. Nah, Ustazah Intan mau tanya, sholat zuhur berapa kali? Sholat maghrib berapa kali? Pasti teman-teman jawabnya 4 kali ya. Sholat zuhur 4 kali, sholat maghrib 3 kali. Ternyata jawabannya kurang tepat teman-teman. Siapa yang tahu jawabannya? Ya,
sholat zuhur itu 1 kali, sholat maghrib 1 kali juga. Fokus ya. Itu pertanyaannya berapa kali? Kalau untuk sholat zuhur ya 1 kali. Nah, kalau Ustazah Intan bertanya, sholat zuhur berapa rakaat? Baru jawabannya 4. Sholat maghrib berapa rakaat? Baru jawabannya 3. Nah, biar teman-teman hafal rakaatnya, Ustazah Intan ajarin yuk cara menyanyikan lagunya. Jumlah rakaatnya pakai nada lagu cicak-cicak di dinding seperti ini ya. 4 dan 3, 4 2 rakaat, itulah jumlah sholat hop sehari dan semalam. Hehe, gampang kan? Kita coba lagi yuk. 4 dan 3, 4 2 rakaat, itulah jumlah sholat hop sehari dan semalam. Yeay, teman-teman hafalin ya, menyenangkan ya. Ya, gitu ya. Selanjutnya, nah, kalau sholat subuh yang kita jalankan itu terdapat banyak keutamaan yang kita dapatkan. Keutamaannya yaitu sholat subuh disaksikan oleh para malaikat subuh. Nah, begitu juga dengan sholat wajib lainnya. Bahkan ketika sebelum sholat subuh ada sholat sunnah qobliyah. Nah, sholat sunnah qobliyah ini keutamaannya sangat besar sekali teman-teman. Keutamaannya adalah kita sholat qobliyah subuh ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi teman-teman, setelah sahur usahakan sebelum sholat subuh teman-teman melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah agar kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dari dunia dan seisinya, lebih baik daripada orang yang kaya raya di dunia ini. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah, kita menjadi orang yang lebih baik di dunia dan seisinya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudahnya bahkan tanpa ada rasa menyesal meninggalkan sholat. Teman-teman pernahkah meninggalkan sholat? Ustazah Intan yakin pasti teman-teman tidak pernah meninggalkan sholat ya. Nah, harusnya orang-orang yang meninggalkan sholat itu mereka harusnya merasa menyesal. Harusnya mereka melaksanakan sholat ketimbang menonton pertandingan sepak bola di televisi, seperti itu. Harusnya mereka melaksanakan sholat daripada mereka bermain game di handphone. Orang-orang yang melalaikan sholatnya, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sholatnya sangat tidak disukai oleh Allah. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, fawailul lil musallin, artinya maka celakalah orang yang sholat. Celakalah orang yang sholat. Tunggu dulu, belum selesai ayatnya. Selanjutnya yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu
orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Wah, Allah mengatakan itu, celakalah orang-orang yang melalaikan sholatnya. Dalam surat ini Allah mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholat. Karena kalimat celaka ini seringkali Allah gunakan untuk menasihati orang kafir. Dengan arti lain bahwa orang yang lalai akan sholatnya, orang yang lalai terhadap sholatnya, maka dia sama saja seperti orang kafir. Wah, seram sekali ya teman-teman. Kalau kita bermalas-malasan dalam sholat, kalau kita mengakhirkan waktu sholat, itu sama saja Allah menyamakan kita dengan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan hati yang lapang, dengan ikhlas, karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang Islam. Selain itu, menjalankan sholat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga istiqomah. Istiqomah itu selalu continue melaksanakan sholat, sehingga kita terhindar dari golongan orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat. Ya, jadi teman-teman, kesimpulan dari kultum Ustazah Intan hari ini adalah bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan semangat, dengan hati yang lapang, ikhlas, dan semata-mata karena Allah. Jangan laksanakan sholat karena ingin dipuji oleh mama, ingin dipuji oleh papa. Usahakan kita sholat hanya untuk Allah, karena sholat juga sebagai rasa syukur kita bahwa Allah telah memberikan kita kesehatan selama ini, telah memberikan kita rezeki selama ini. Allah telah memberikan kita orang-orang yang baik di sekitar kita, seperti itu. Selanjutnya, teman-teman, nanti akan ada pertanyaan di question. Silakan turn in jawaban teman-teman ya. Nah, Ustazah Intan rasa cukup kultum kita hari ini. Semoga teman-teman selalu semangat dalam melaksanakan sholat, karena sholat adalah tiang agama, dan agar kita tidak sama seperti orang kafir, seperti itu. Baiklah, marilah kita akhiri kultum kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.